Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sifat kelengkapan bilangan real. Oke, sekarang kita masuk ke lemma 2.3.4. Suatu batas atas U dari suatu himpunan tak kosong S subset dari R, di mana S-nya itu adalah subhimpunan dari himpunan semua bilangan real, adalah supremum dari S. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Bill, boleh di next. Premisnya, misalkan himpunan tak kosong tidak sama dengan S subset dari R, dan U adalah batas atas dari S. Ada yang tahu di sini kita mau buktiin apa ya kira-kira? U supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat S epsilon elemen S, sedemikian sehingga U min epsilon kecil dari S epsilon. Ya benar, Kakak Halimah. Jadi di sini kita mau buktiin kalau U-nya itu sama dengan supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilonnya lebih dari 0 terdapat S epsilon elemen S, sedemikian sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Pembuktiannya, jadi di sini kita pembuktiannya ada dua arah, dari arah kiri ke kanan dan ada pembuktian dari arah kanan ke kiri. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktian dari arah kiri ke kanan. Premisnya itu diketahui U itu sama dengan supremum S dan epsilonnya itu lebih dari 0. Nah, di sini kita mau buktiin kalau U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Pembuktiannya kita asumsikan nih kalau U itu sama dengan supremum S. S epsilonnya apa ya? Iya, Ibu. S epsilonnya apa? S epsilonnya Berarti kurang lengkap ya, seharusnya akan dibuktikannya apa? Kan S epsilonnya belum tahu tuh, itu seharusnya apa S epsilon? Coba balik lagi ke tadi, ke lemanya. Seharusnya apa yang akan dibuktikan? Yang lebih lengkap. Untuk arah kiri ke kanan, yang akan dibuktikannya apa? terdapat S epsilon elemen S, sedemikian sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon, Bu. Iya, benar. Nanti dilengkapin ya. Baik, Bu. Oke, pembuktiannya pertama kita asumsikan U itu sama dengan supremum S dan epsilonnya lebih dari 0. Maka kita peroleh U-nya itu U kurang epsilon kurang dari U, karena kita tahu nih jika ada unsur siapapun yang kurang dari U, pasti dia bukan batas atas dari S. Nah, sehingga U dikurang epsilon ini itu bukan batas atas dari S. Nah, berdasarkan lemma 2.3.3, jika U-nya U kurang dari epsilon kurang dari U, maka terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga U kurang epsilon kurang dari S epsilon. Jadi terbukti nih jika U-nya sama dengan supremum dari S dan untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon.
Oke, sekarang kita masuk ke pembuktian dari arah kanan ke kiri. Untuk premisnya, diketahui untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Dan di sini kita mau buktiin U-nya itu sama dengan supremum S. Pembuktiannya udah diketahui kalau U-nya itu batas atas dari S. Kita ambil sebarang pi elemen S, di mana pi-nya itu kurang dari U. Maka kita bisa definisiin epsilonnya itu sama dengan U dikurang pi, sehingga pi-nya itu sama dengan U dikurang epsilon. Karena kita tahu kalau untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan udah kita definisiin kalau epsilonnya itu sama dengan U dikurang pi, jadi epsilon sama dengan U kurang pi itu lebih dari 0. Maka terdapat S epsilon elemen S. Sedemikian sehingga pi-nya itu sama dengan U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Nah, maka pi-nya ini bukan batas atas dari si S. Dan kita bisa simpulkan bahwa U itu sama dengan supremum S. Jadi terbukti nih, jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, itu terdapat S epsilon elemen S. Demikian sehingga U dikurang epsilon kurang dari S epsilon. Maka si U-nya itu sama dengan supremum S. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zulfa. Baik, sekarang ada contoh 2.3.5 yang bagian A. Jika suatu himpunan tak kosong S memuat berhingga banyaknya unsur, maka tunjukkan bahwa S memuat unsur terbesar U dan terkecil W. Maka U sama dengan suprimum S dan W sama dengan infimum S, dan keduanya anggota dari S. Kemudian ada yang bisa menyebutkan premis dan apa yang akan dibuktikan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang inisiatif, ditunjuk aja Zulfa. Aku tunjuk ya. Aul. Iya. Tadi premis sama ADB-nya ya? Ya. Premisnya misalkan himpunan tak kosong S memuat berhingga banyak unsur, bukan? Nah. Terus ADB-nya akan dibuktikan jika suatu himpunan tak kosong S memuat berhingga. ADB-nya ini S memuat unsur terbesar U dan terkecil W. Terus sama maka U sama dengan sub S dan W sama dengan infimum S. Dan keduanya anggota dari S. Ya, next slide. Ya, benar. Jadi premisnya itu misalkan himpunan tak kosong S memuat berhingga banyaknya unsur. Nah, yang akan dibuktikan S memuat unsur terbesar U dan terkecil W, sehingga U sama dengan suprimum S dan W sama dengan infimum S, dan keduanya anggota dari S. Nah, pembuktiannya itu, misalkan Pn kardinalitas Sn sama dengan N. Dijelaskan dulu pembuktiannya pakai metode apa? Oh, ya, pembuktiannya menggunakan metode matematika induksi. Jangan menggunakan metode induksi. Nah, misalkan
PN ini kardinalitas SN sama dengan N subprimum SN elemen SN. Nah, akan dibuktikan P1-nya PN, benar. sorry, diulang, PN adalah pernyataan bahwa PN adalah pernyataan bahwa kardinalitas SN himpunan SN dengan kardinalitas SN sama dengan N. himpunan SN dengan kardinalitas SN sama dengan N subprimum SN elemen SN. Diulang, PN adalah pernyataan bahwa himpunan SN dengan kardinalitas N mempunyai subprimum elemen SN. PN adalah pernyataan bahwa himpunan kardinalitas SN sama dengan N mempunyai. Himpunan SN dengan kardinalitas N. Maaf Bu, suaranya. Himpunan SN dengan kardinalitas N. Himpunan SN dengan kardinalitas N, ya Bu. Himpunan Mempunyai N dengan kardinalitas N mempunyai subprimum SN elemen SN. Akan dibuktikan P1-nya benar. S1 sama dengan X1 karena S-nya lebih kecil sama dengan X1 untuk semua S elemen S1, maka X1-nya batas atas dari S1. Sehingga subprimum S1 sama dengan X1 elemen S1. Maka P1-nya benar. Kemudian asumsikan PK-nya benar. PK SK sama dengan X1 sampai X, XK subprimum mempunyai subprimum SK elemen SK. Karena PK-nya benar, maka akan dibuktikan PK plus 1 benar. SK plus 1 sama dengan X1, XK, XK plus 1 sama dengan SK gabung XK plus 1. K XK plus 1. Misalkan A-nya itu adalah XK plus 1, maka subprimum A-nya sama dengan XK plus 1 elemen A. Karena untuk semua X elemen SK, X-nya kurang dari sama dengan subprimum SK, dan untuk semua X elemen A, X-nya kurang dari sama dengan subprimum A, sehingga jika X-nya elemen XK gabung A, maka X-nya kurang dari sama dengan subprimum SK, atau X-nya kurang dari sama dengan subprimum A. Kemudian, sehingga X-nya kurang dari sama dengan maksimum subprimum XK, subprimum A. Maka kita peroleh subprimum SK plus 1 sama dengan maksimum subprimum SK subprimum A. Akan sama dengan maksimum subprimum SK XK plus 1. Di mana subprimum SK-nya elemen SK. Sehingga subprimum SK elemen SK plus 1. Karena SK-nya subset dari SK plus 1. Dan XK plus 1 elemen dari SK plus 1. Maka subprimum SK XK plus 1 sama dengan subprimum SK plus 1. Maka SK plus 1-nya sama dengan X1, XK, XK plus 1 mempunyai subprimum SK plus 1 sama dengan subprimum SK XK plus 1 elemen SK plus 1. Maka berdasarkan ketiga bukti di atas, benar bahwa S1 memuat unsur terbesar U dengan U sama dengan subprimum S1 dan U-nya elemen dari S1. S kali ya kan kamu pakai S Kenapa, kali ya kan pakai S1-nya S kali ya kan tadi himpunannya S dikenalkan di awalnya. Oh iya. U-nya sama dengan subprimum S dan U-nya elemen dari S ya, Bu?
Iya. Ya. Tanya temannya, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, next. Next ya. Oke, yang kedua, PN adalah menyatakan bahwa kardinalitas himpunan SN mempunyai Jadi yang kedua ini misalkan PN adalah himpunan SN dengan kardinalitas N. PN adalah pernyataan yang menyatakan bahwa PN adalah pernyataan yang menyatakan bahwa himpunan SN ada sama dengan kardinalitas mempunyai kardinalitas N dengan infimum SN elemen SN. Nah, akan dibuktikan S1-nya benar. Jadi sama seperti yang tadi, S1 sama dengan X1, karena X1-nya kurang dari sama dengan S untuk semua S elemen S1, maka X1-nya batas bawah dari S1, sehingga infimum S1 sama dengan X1 elemen S1, maka P1-nya benar. Kenapa otomatis kalau dia batas bawah dari S1, dia otomatis infimum S1 pada kasus ini? Kenapa, Bu? Kenapa kan X1-nya batas bawah dari S1, kenapa dia otomatis jadi infimum juga? Sama kayak yang tadi itu juga, kenapa kalau X1-nya batas atas dari S1, dia otomatis jadi supremum? Karena yang ini karena X1-nya kurang dari S, Bu. Ya, itu kan dia baru batas bawah. Kan batas bawah itu adalah batas bawah terbesar. Kalau infimum maksudnya, kalau infimum adalah batas bawah terbesar. Kenapa kalau dia pada kasus ini, pada kasus himpunan S1 ini, kalau dia batas bawah atau dia batas atas, dia otomatis jadi infimum dan supremum masing-masingnya. Kenapa? Karena S1-nya cuma berisi X1 satu unsur kan, isinya karena S1-nya cuma berisi satu unsur, kan nggak ada lagi kan yang lebih kecil dari X1. Yang lebih besar dari X1 itu nggak ada, sehingga otomatis X1 itu jadi batas bawah terbesar. Begitu juga yang lebih kecil dari X1 itu tidak ada, jadi X1 itu dia juga menjadi batas atas terkecil. Jadi X1 itu menjadi supremum dan infimum. Oke, kamu ulang jelasin ke temannya. Ibu maaf tadi keluar sinyalnya. Tadi karena S1-nya hanya memiliki satu unsur, makanya itu otomatis jadi infimum dan supremum ya, Bu? Iya. Karena nggak ada yang lebih besar atau lebih kecil dari dia lagi. Iya. Kemudian kita asumsikan PK-nya benar. SK sama dengan X1 sampai XK mempunyai infimum SK elemen SK. Nah, yang kemudian karena PK-nya benar, maka akan dibuktikan PK plus 1-nya benar. SK plus 1 sama dengan X1 SK, XK plus 1 sama dengan XK gabung dari XK plus 1. Kita misalkan A-nya ini sama dengan XK plus 1, maka infimum A-nya sama dengan XK plus 1 elemen A.
Coba A-nya bukan sama dengan XK plus 1 ya. A itu adalah himpunan yang isinya cuma XK plus 1. A-nya itu Himpunan yang cuma berisi XK plus 1. himpunan yang cuma berisi XK plus 1 ya, Bu. Sama aja. Karena untuk semua X-nya elemen SK, X lebih besar sama dengan infimum SK, dan untuk semua X elemen A, X-nya lebih besar sama dengan infimum A. Sehingga jika X-nya elemen dari SK gabung A, maka X lebih besar sama dengan infimum SK atau X-nya lebih besar sama dengan infimum A. Sehingga X-nya lebih besar sama dengan minimum infimum SK, infimum A. Maka kita peroleh infimum SK plus 1 sama dengan minimum infimum SK, infimum A sama dengan minimum infimum SK, XK plus 1. Di mana infimum SK-nya elemen dari SK, sehingga infimum SK-nya elemen SK plus 1. Karena SK-nya subset dari SK plus 1 dan XK plus 1-nya elemen dari XK plus 1. Maka infimum SK, XK plus 1 sama dengan infimum SK plus 1. Maka XK plus 1-nya ini sama dengan X1, XK plus 1 mempunyai infimum SK plus 1 sama dengan infimum SK, XK plus 1 elemen SK plus 1. Maka berdasarkan ketiga bukti di atas, benar bahwa S1 memuat unsur terkecil W dan W sama dengan infimum S dan W elemen dari S. Ya Bu ya, itu dari S. Kemudian, itu S ya Bu. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu contoh soal 235B. Soalnya itu adalah tunjukkan bahwa suprimum dan infimum dari himpunan S2 yang terdiri atas X, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 1 berturut-turut adalah suprimum S2 sama dengan 1 dan infimum S2 sama dengan 0. Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang bisa kasih tahu premis dan akan dibuktikannya nggak? Premisnya itu yang S2 di mana X-nya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Terus yang akan dibuktikannya itu yang suprimum S2 sama dengan 1 sama infimum S2 sama dengan 0. Iya, betul. Makasih, Kak. Ya. Jadi betul, premisnya itu misalkan S2 adalah himpunan yang terdiri atas X, di mana X lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 1, dan akan dibuktikannya yaitu suprimum S2 sama dengan 1, dan infimum S2 sama dengan 0. Yang pertama yaitu akan dibuktikannya suprimum S2 sama dengan 1. Di sini akan menggunakan definisi 2.3.2. Yang pertama yaitu akan dibuktikan bahwa 1 adalah batas atas S2. Nah, dari definisi 2.3.1 diketahui bahwa X kurang dari sama dengan 1 untuk semua X elemen S2. Oleh karena itu, 1 dapat dikatakan, ya Bu? Dasarnya yakin itu dari definisi 2.3.1. Kamu tahu bahwa X kurang dari sama dengan 1 itu dari definisi 231 atau dari definisi S2-nya? Coba balik ke halaman soalnya. Ya. Ini, Bu. Nah, kamu tahu info X kurang dari sama dengan 1 itu dari definisi CS2 atau dari definisi 231?
Oke, saya salah nyebut, Bu. Maksudnya yang definisi 231 berdasarkan 231, tapi yang X kurang dari sama dengan 1 dari definisi S2. Oke. Jadi definisi 231 itu digunakan untuk untuk metode pembuktiannya gitu kan? Bahwa Iya. kalau menggunakan definisi 231 berarti apa saja yang harus dibuktikan? Pertama harus dibuktikan bahwa apa? Bahwa definisi 231 itu definisi batas atas. Jadi isi definisinya itu ada U elemen dari R sedemikian sehingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen dari S. Jadi seharusnya itu apa? Dari definisi S2 diketahui X kurang dari sama dengan 1 sehingga berdasarkan definisi 231 jadinya apa? Coba diulang. Dari definisi S2 diketahui bahwa X kurang dari sama dengan 1. Untuk Dan semua X elemen S2. untuk semua X elemen dari S2. Dan berdasarkan definisi 2.3.1 Dapat disimpulkan bahwa X kurang dari sama dengan 1, dapat disimpulkan bahwa 1 adalah batas atas S2. Oke. Nah, lalu kita sudah membuktikan bahwa 1 adalah batas atas, selanjutnya akan dibuktikan V lebih dari sama dengan 1 dengan V adalah sebarang batas atas S2. Nah, misal V-nya adalah sebarang batas S2. Maka X kurang dari sama dengan V dengan X elemen S2. Nah, karena 1 elemen S2, maka dapat ditulis 1 kurang dari sama dengan V. Nah, dari dua pembuktian tersebut diperoleh bahwa suprimum S2 sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya akan dibuktikan infimum S2 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita buktikan dulu bahwa 0 adalah batas bawah S2. Nah, di sini dari definisi S2 diketahui bahwa 0 kurang dari sama dengan X untuk semua X elemen S2. Oleh karena itu, berdasarkan definisi 2.3.1, maka 0 adalah batas bawah S2. Lalu yang kedua, akan dibuktikan T kurang dari sama dengan 0 dengan T adalah sebarang batas bawah S2. Nah, misal T adalah sebarang batas bawah S2, maka T-nya itu kurang dari sama dengan X, dengan X elemen S2. Nah, karena 0 itu adalah elemen S2, maka dapat ditulis T kurang dari sama dengan 0. Nah, dari dua pembuktian di atas, diperoleh infimum S2 sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada contoh 2.3.5 bagian C. Soalnya itu tunjukkan bahwa suprimum dan infimum dari himpunan S2 adalah X untuk X dari 0 sampai 1 berturut-turut adalah suprimum S2-nya 1 dan infimum S2-nya 0. Dari teman-teman kira-kira tahu nggak premis kita itu apa dan akan dibuktikannya apa? Premisnya itu yang S2 yang X-nya 0 kurang dari X kurang dari 1, kemudian yang akan dibuktikannya yang suprimum S2 sama dengan 1 sama infimum S2 sama dengan 0. Iya, benar Kak. Makasih ya Kak. Iya. Iya, sama kayak yang tadi di contoh yang bagian B, cuma di sini X-nya itu tidak memuat 0 dan tidak memuat 1. Jadi premisnya, misalkan S2-nya itu X untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Dan akan dibuktikan suprimum S2-nya 1 dan infimum S2-nya 0. Yang pertama, kita akan buktikan kalau suprimum S2-nya 1.
Nah, untuk membuktikan kalau suprimum S2-nya 1, itu ada 2 pembuktian. Yang pertama, kita buktiin dulu kalau 1 itu adalah batas atas dari S2. Pertama, kita misalkan X elemen dari S2, sehingga maka X elemen dari 0 sampai 1. Sehingga X kurang dari 1. Nah, berdasarkan definisi 231 yang bagian A, karena satu elemen dari R dan X kurang dari 1, untuk setiap X elemen dari S2, maka 1 batas atas dari S2. Lalu yang kedua, kita akan buktikan jika V kurang dari 1, maka terdapat S aksen elemen S2, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Nah, pertama, ambil sebarang V kurang dari 1. Nah, untuk V kurang dari 1 itu kan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau V-nya itu kalau V-nya itu bukan elemen dari S2, maka kita pilih S aksennya itu sama dengan setengah elemen dari S2, sehingga V akan kurang dari setengah dan akan kurang lagi dari 1. Nah, untuk yang kedua, kalau V-nya itu elemen dari S2, kita akan pilih S aksennya itu V plus 1 per 2. Karena V-nya itu elemen S2, maka V ada di antara 0 sampai 1. Berdasarkan teorema 217 yang bagian B, maka berlaku 0 akan kurang dari V plus V akan kurang dari 1 plus V. Dan berlaku juga akan berlaku juga 0 kurang dari V plus 1 kurang dari 1 plus 1. Nah, berdasarkan pertidaksamaan yang tadi, yang pertama dan yang kedua, kita peroleh 0 kurang dari V plus V, kurang dari 1 plus V, kurang dari 2. Sehingga 2V kurang dari 1 plus V, kurang dari 2. Maka 0 kurang dari V, kurang dari 1 plus V per 2, kurang dari 1. Maka terbukti jika V elemen S2 terdapat S aksen V plus 1 per 2, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen kurang dari 1. Nah, dari kedua kasus di atas, maka terbukti kalau suprimum S2-nya itu adalah 1. Nah, sekarang akan dibuktikan infimum S2-nya sama dengan 0. Ada 2 kasus juga. Yang pertama, kita akan buktikan 0 itu batas atas dari S2. Pertama, misalkan Y elemen S2, maka Y elemen dari 0 sampai 1. Sehingga Y lebih besar dari 0. Berdasarkan definisi 231 yang bagian B, karena 0 adalah elemen R dan Y lebih besar dari 0, untuk semua Y elemen S2, maka 0 adalah batas S2. Nah, yang kasus kedua akan dibuktikan jika T lebih besar dari 0, maka terdapat S aksen elemen dari S2. Itu 0-nya seharusnya batas bawah atau batas atas S2? Batas bawah, maaf. Oke. Sedemikian sehingga S aksen kurang dari T. Yang pertama, kita ambil sebarang T lebih besar dari 0. Ada 2 kemungkinan lagi. Yang pertama, kalau T-nya itu bukan elemen dari S2. Kita pilih S aksennya setengah elemen S2, sehingga 0 kurang dari setengah kurang dari T. Nah, untuk yang kedua, kalau T-nya itu elemen dari S2, kita pilih S aksennya T per 2 elemen S2. T per 2 elemen S2-nya baru mau dibuktikan ya, baru X aksen sama dengan T per 2. Sama kayak yang tadi juga yang bagian X aksennya T plus 1 per 2, itu
coba backspace ke halaman sebelumnya. Nah yang ini yang poin bulat kedua kan pilih S aksen sama dengan P plus 1 per 2. Kemudian itu seharusnya titik akan dibuktikan bahwa X aksen elemen S2. Oh, Kan bagian bawah itu adalah kamu membuktikan bahwa si X aksen itu elemen S2. Jadi dia belum terbukti elemen S2, baru akan dibuktikan. oh iya Bu, baik. Nah, balik ke yang tadi lagi. Oke, untuk kalau misalkan T-nya itu elemen S2, kita pilih S aksennya T per 2. Dan akan kita buktikan kalau T per 2 elemen dari S2, sedemikian sehingga T itu S aksen, T per 2 akan kurang dari T. Nah, karena 0 kurang dari T kurang dari 1, maka berdasarkan teorema 2.1.7 yang B berlaku 0 ditambah T kurang dari T plus T kurang dari T dan kurang dari 1. Dan berlaku juga 0 plus 0 kurang dari T plus 0 kurang dari 1 plus 0. Maka dari kedua pertidaksamaan yang tadi kita peroleh 0 kurang dari T plus 0 kurang dari T plus T kurang dari T kurang dari 1. Sorry, kenapa T plus T kurang dari T? Karena T-nya kan positif ya, Bu. Kita udah ambil sembarang pertama di awal, T itu lebih besar dari 0. Nah, kalau T plus 1, T plus T itu akan lebih besar dari T karena positif tambah positif. Oke, T plus tapi T sama aja 2. Tapi kenapa T plus T kecil dari T? T plus T kecil dari T. Oh iya ya. Kalau yang dari persamaan 3 ini, itu Coba T, kamu kan antara 0 dan 1. Berarti kan iya. T-nya kecil dari 1. Seharusnya T tambah 1, bukan sih itu maksudnya? Enggak. Atau gimana? T plus T itu akan lebih kecil dari apa? Kalau kecil dari T nggak mungkin. Kan kamu punya T-nya lebih kecil dari 1. Yang mungkin apa? T plus T itu lebih kecil dari apa? Satu plus T, iya Bu, maaf. Ya, jadi di yang persamaan ketiga seharusnya 0 plus T kurang dari T plus T kurang dari T plus 1. Kemudian akan berlaku dari teorema 217 yang bagian B itu 0 plus 0 kurang dari T plus 0 kurang dari 1 plus 0. Nah, dari kedua pertidaksamaan yang tadi, kita peroleh kalau 0 kurang dari T plus 0, kurang dari T plus T, kurang dari sama dengan, kurang dari 1. T plus 1 kali. T plus 1, iya maaf. Oke, ulang. Maka dari pertidaksamaan kedua tadi, kita peroleh 0 kurang dari T plus 0, kurang dari T plus T, kurang dari T plus 1. Sehingga 0 kurang dari T, kurang dari 2T, kurang dari T plus 1. Maka 0 akan kurang dari T per 2, kurang dari T, kurang dari setengah, kurang dari 1. Maka terbukti jika T elemen... Ini coba ini hitung lagi coba. Ini kan kamu tadi punyanya apakah T plus 1 kurang dari 1? Enggak, T plus 1 itu kurang dari 2 ya. Coba di annotation deh ini, diperbaiki. Soalnya nanti temennya bingung, saya aja bingung. Dicoret-coret coba. Kan di atas itu kamu masih punya T plus T itu kurang dari T plus 1.
Itu T plus 1 akan kurang dari apa? Yang baris terakhir itu kan T kecil dari 1, itu seharusnya T plus 1 seharusnya. T plus T kurang dari T plus 1. Yang tanda kecilnya diganti tambah. Iya itu Bel. Oke, terus kita punya apa lagi? T plus 1 itu akan kurang dari apa? Coba Kurang ke dari sampingnya 2. lagi. Iya, kurang dari 1 tambah 1 kan, karena T-nya kecil dari 1. Nah, 1 plus 1 aja dulu nulisnya, jangan langsung 2. Jadi kita di bawahnya seharusnya apa? T kecil dari 2, T kecil dari 2 seharusnya ya. Yang paling kanannya 2 seharusnya. Iya Bu. Oke, baru di bawahnya kamu punya boleh sama-sama bagi 2. Yang setengahnya, Yang setengahnya jadi 1 Bil. Atau setengahnya dicoret aja. Langsung ke 1 itu. Oke, makasih Bil. Saya ulang ya, Bu. ya. Oke, dari pertidaksamaan ketiga dan keempat, kita peroleh 0 kurang dari T plus 0, kurang dari T plus T, kurang dari T plus 1, dan kurang dari 1 plus 1. Sehingga 0 akan kurang dari T, akan kurang dari 2T, akan kurang dari 2. Nah, dari semua ruas yang kita punya, kita bagi 2, sehingga didapat 0 kurang dari T per 2, kurang dari T, kurang dari 1. Maka terbukti jika T elemen dari S2 terdapat X aksen sama dengan T per 2, sedemikian sehingga 0 kurang dari T per 2 kurang dari T. Nah, dari kedua kasus yang tadi, maka terbukti jika infimum S2 adalah 0. Nah, karena tadi S2-nya itu X untuk X-nya dari 0 sampai 1, 0 sama 1-nya nggak memuat di S2, maka dan terbukti Tidak tadi, termuat, 0 dan 1 tidak termuat di S2. oh ya, karena S2 adalah 0 sampai 1 dan 0 Interval 0 sampai 1. Oh iya Bu. Karena S2 adalah interval dari 0 sampai 1 dan terbukti suprimum S2-nya 1 dan infimum S2-nya 0, maka suprimum S2 sama dengan 1 tidak memuat di S2. Dan Tidak termuat, bukan memuat, S2 yang memuat. Beda kan? iya. Kalau kamu dikandung ibumu atau kamu yang mengandung ibumu? Dulunya. Kamu terkandung kan? Iya. Bukan kamu kan yang mengandung ibumu, bukan kan? Iya, bukan. Iya. Oke. Maka suprimum S2 sama dengan 1 tidak termuat di S2. Dan infimum S2 sama dengan 0 tidak termuat di S2. Oke. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang Selanjutnya itu ada teorema 2.3.6 yang menjelaskan tentang sifat kelengkapan dari bilangan real. Misalkan himpunan kosong itu tidak sama dengan S, dan S itu subset dari bilangan real. Yang pertama Oke, itu dibacanya misalkan S subhimpunan tak kosong dari R, bacanya gitu. misalkan S itu bukan apa? Subhimpunan tak kosong dari R. Misalkan S itu untuk himpunan tak kosong dari subset R. S itu subhimpunan tak kosong dari R. Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R. Oke. Nah, yang pertama, jika S terbatas di atas, maka S mempunyai supremum. Yang kedua, jika S terbatas di bawah, maka S mempunyai infimum. Nah, ini kan tadi udah kita jelasin dari
Ini kita udah dapat dari definisi 2.3.2. Sebelumnya udah dijelasin sama kelompok 1. Next, Bill. Nah, dari teorema Belum, tersebut, itu belum 2.3.2 bilang apa coba? Itu harus dibuktikan loh itu. pembuktiannya ada di selanjutnya, Bu. Di mana? Di sini. Di akibat. Iya. Coba lihat dulu. Seharusnya itu langsung pembuktian sih seharusnya. Coba saya mau lihat dulu kayak apa. Next dulu, Bill. Next lagi. Nah, ini, Bu. Kan dia bilang kalau S terbatas di atas, maka S mempunyai supremum. Kan bilangnya itu kalau aksioma kelengkapan. Nggak ada hubungan sama belum sama ini kan? Ini bukannya bukti akibat ya? Hmm. Kan misalkan kalau S itu terbatas di atas, maka S mempunyai supremum. Ya, itu sesuatu yang harus kamu buktikan. Kan itu isi teoremanya itu. Oh, bukan dari pembuktian akibatnya, Bu. Nah, akibat itu adalah akibat dari teorema, beda lagi. Dari teorema itu kamu peroleh akibat itu. Pembuktiannya itu sama kayak definisi 232, bukan sih, Bu? Definisi 232 bilang apa? Misalkan S itu bukan himpunan kosong dan subset dari R. Nah, coba ke itunya aja deh, Bill. Ke Bartel. Definisi 32 itu kan cuma menyatakan definisi 23, menyatakan definisi supremum. Nah, kamu bisa menggunakan metodenya adalah yang diarahkan oleh definisi itu, atau kamu pakai lema sebelumnya juga boleh. Berarti nanti diperbaiki aja, Bu, makalahnya. Coba kalau iya, di skip dulu, jelasin yang lain dulu, takutnya waktunya habis. Ke akibatnya apa langsung ke latihannya, Bu? Ke akibatnya dulu. Nah, ini ada akibat dari teorema 236, itu akibat S-bar. Misalkan S adalah suatu subhimpunan dari R yang terbatas di bawah, maka himpunan tak kosong S-bar yang didefinisikan sebagai min S dengan S-nya itu elemen dari himpunan S, terbatas di atas dan supremum S-bar ada. Yang kedua, misalkan S adalah suatu subhimpunan dari R yang terbatas di atas, maka himpunan tak kosong S-bar yang didefinisikan dengan min S, dengan S-nya itu elemen himpunan S, terbatas di bawah, dengan infimum S-bar itu ada. Oh, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu premis sama akan dibuktikannya nggak? Paul mau ngomong? Premisnya misalkan himpunan tak kosong tidak sama dengan S subset R, terbatas di R, dan himpunan S garis atas yang didefinisikan S sama dengan min S, di mana S elemen S bukan? Iya, S-bar ya, itu dibacanya.
Nah, terus kita mau membuktikannya apa? Yang dibuktiinnya itu supremum dari supremum S bar sama infimum S bar-nya itu ada. Iya, benar. Makasih, Allah. Nah, ini premisnya itu, misalkan himpunan tak kosong bukan, Subhimpunan tak kosong dari R. misalkan subhimpunan tak kosong dari R itu S terbatas di R, dan himpunan S bar didefinisikan dengan S bar, yaitu himpunan yang terdiri dari min S, dengan S-nya itu elemen dari himpunan S. Kita akan buktikan supremum S bar dan infimum S bar-nya itu ada. Pembuktiannya karena S adalah himpunan yang terbatas, maka S mempunyai batas atas dan batas bawah. Misalkan U adalah batas atas dari S, dan W adalah batas bawah dari S. Karena S bar itu kan definisinya itu min S, dan S-nya itu elemen S, jadi ini kebalikannya dari himpunan S. Akan dibuktikan U adalah batas bawah dari S bar, dan W adalah batas atas dari S bar. Karena S bar adalah himpunan yang terbatas, kan tadi S-nya itu juga himpunan yang terbatas, maka S bar-nya itu himpunan yang terbatas juga. Berdasarkan teorema 236 atau sifat kelengkapan R, S bar mempunyai supremum atau batas atas terkecil dan infimum atau batas bawah terbesar, sehingga supremum S bar dan infimum S bar itu ada. Tapi buktinya belum ya, bukti bahwa U dan W-nya batas atas. Coba balik. U batas atas dari S bar dan W batas, ini apa batas, U adalah batas bawah dari S bar. Udah, ini buktinya udah belum? Atau nanti di latihan atau gimana? Udah dikerjakan belum itu buktinya? Atau ini sebenarnya mirip soalnya dengan, atau analog dengan soal di latihan? Coba lanjut dulu. Nanti kalau udah ketemu latihannya saya tanya lagi. Baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang latihan 2.3 nomor 4. Soalnya itu, misal S4 adalah himpunan yang terdiri atas 1 dikurang min 1 pangkat N per N, di mana N adalah bilangan asli. Tentukan supremum S4 dan infimum S4. Kira-kira ada yang bisa ngasih tahu premis dan akan dibuktikannya nggak? Premis untuk soal latihan yang ini yaitu misalkan himpunan S4 adalah himpunan dari 1 dikurang min 1 pangkat N per N dengan N elemen dari N. Terus untuk dibuktikannya kita akan membuktikan supremum dari S4 dan infimum dari S4. Gitu gak, Bil? Iya, betul. Makasih, Kak. Nah, jadi premisnya itu misal S4 adalah himpunan yang terdiri atas 1 dikurang min 1 pangkat N per N, di mana N-nya itu bilangan asli, dan yang akan dicari, yang akan dicarinya yaitu supremum S4 dan infimum S4. Nah, penyelesaiannya yaitu kita ketahui bahwa S4 itu memiliki elemen 2,5, 4/3, 3/4, 6/5, 5/6, dan seterusnya. Lalu kita definisikan terlebih dahulu, Xn sama dengan 1 dikurang min 1 pangkat N per N, di mana N-nya adalah bilangan asli. Nah, yang pertama, kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwa S4-nya itu terbatas. Maksudnya terbatas ini adalah S4 mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, untuk kasus pertama yaitu untuk N ganjil. Untuk N ganjil, maka dapat kita definisikan Xn sebagai Xn sama dengan 1 dikurang min 1 pangkat N per N. Nah, min 1
dipangkatkan oleh bilangan ganjil, maka hasilnya adalah -1. Jadi di sini dapat kita tuliskan xn sama dengan 1 dikurang -1 per n. Maka xn sama dengan 1 plus 1 per n. Untuk kasus kedua yaitu karena n ganjil, maka kita dapat tuliskan n sama dengan 2k min 1, dengan k itu bilangan asli. Nah, maka n lebih dari sama dengan 1. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 1 per n, maka 1 per n kurang dari sama dengan 1. Kita tambah kedua ruas dengan 1, jadinya 1 plus 1 per n kurang dari sama dengan 1 plus 1. Maka 1 plus 1 per n kurang dari sama dengan 2. Nah, tadi yang sebelumnya sudah kita definisikan bahwa xn sama dengan 1 plus 1 per n. Maka xn kurang dari sama dengan 2. Lalu untuk kasus yang kedua, untuk n genap. Maka dapat kita definisikan xn sebagai xn sama dengan 1 dikurang -1 pangkat n per n. Kan kalau -1 dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya 1. Jadi xn sama dengan 1 dikurang 1 per n. Nah, karena n genap, maka dapat kita tuliskan n sama dengan 2k, dengan k-nya itu adalah bilangan asli. Nah, jadi n lebih dari sama dengan 2. Maka 1 per n kurang dari sama dengan setengah. Di mana min 1 per n lebih dari sama dengan min setengah. Maaf, di sini kepotong. Ini jadinya kedua ruasnya itu ditambah 1. Jadinya ditulis aja kali ya. Bentar. Kan jadinya di sini 1 dikurang 1 per n lebih dari sama dengan 1 dikurang setengah. Nah, jadi karena kita udah definisikan xn-nya, xn untuk n-nya genap, jadi kita dapat menuliskan xn kurang dari sama dengan xn kurang lebih dari sama dengan setengah. Tuh. Lalu maaf. Kayaknya ada tambahannya lagi. Kan tadi xn lebih dari sama dengan setengah. Nah, dari kedua persamaan yang tadi, yang untuk kasus n-nya ganjil dan n-nya genap, maka dapat kita tuliskan setengah kurang dari sama dengan xn kurang dari sama dengan 2. Nah, maka dari pertidaksamaan ini dapat kita simpulkan bahwa himpunan yang memuat xn itu akan terbatas di bawah himpunan xn itu memiliki batas bawah setengah dan memiliki batas atas 2. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Yang kedua, karena tadi udah dibuktikan bahwa S4 itu memiliki batas atas dan memiliki batas bawah, sekarang kita akan membuktikan bahwa suprimum S4 itu sama dengan 1. Nah, tadi sudah kita tunjukkan ya isi dari elemen dari S4 itu sendiri. Tadi kita lihat bahwa X1-nya itu adalah 2 gitu. Jadi sekarang kita akan membuktikan X1 sama dengan 2 merupakan batas atas S4. Nah, dari kondisi yang sebelumnya tadi diketahui bahwa Xn kurang dari sama dengan 2 untuk semua Xn elemen dari S4.
Sehingga X1 sama dengan 2 merupakan batas atas S4. Lalu yang kedua, akan dibuktikan V lebih dari sama dengan 2, dengan V itu adalah sebarang batas atas S4. Nah, misal V-nya itu sebarang batas atas S4, maka Xn kurang dari sama dengan V dengan Xn elemen S4. Nah, karena 2 itu adalah elemen dari S4, maka dapat kita tuliskan 2 kurang dari sama dengan V. Nah, dari dua pembuktian tersebut diperoleh bahwa suprimum S4 itu sama dengan X1 sama dengan 2. Lalu kita buktikan infimum S4 sama dengan X2. Nah, seperti yang tadi kita juga sudah lihat bahwa X2 itu sama dengan setengah. Nah, jadi sekarang akan dibuktikan X2 sama dengan setengah merupakan batas bawah S4. Nah, dari kondisi tadi diketahui bahwa Xn lebih dari sama dengan setengah untuk semua Xn elemen S4. Nah, sehingga X2 sama dengan 1 merupakan batas bawah S4. Lalu pembuktian yang kedua akan dibuktikan T kurang dari sama dengan setengah dengan T adalah sebarang batas bawah S4. Nah, misal T sebarang batas bawah S4, maka Xn lebih dari sama dengan T dengan Xn-nya elemen dari S4. Nah, karena setengah itu merupakan elemen S4, maka dapat kita tuliskan setengah lebih dari sama dengan T. Nah, dari dua pembuktian tersebut diperoleh bahwa infimum S4 sama dengan X2 sama dengan setengah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Iya, selanjutnya ada latihan 2.3 nomor 6. Soalnya itu, misal S himpunan tak kosong subset R terbatas di bawah. Buktikan bahwa infimum S sama dengan min suprimum min suprimum dari min S untuk S-nya elemen dari S. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak premis sama akan dibuktikannya itu apa? Premisnya misalkan S himpunan tak kosong subset R terbatas di bawah. Akan dibuktikannya infimum S sama dengan minus suprimum dari min S, di mana S-nya itu elemen S. Iya, betul Halimah, makasih ya. Ya. Jadi di sini premis kita itu misalkan S himpunan tak kosong subset R, ambil di next dulu, ya, dan terbatas di bawah. Terus akan kita buktikan kalau infimum S sama dengan min suprimum dari min S untuk S elemen dari S. Nah, karena S itu himpunan tak kosong subset dari S terbatas di bawah, maka berdasarkan teorema 236 yang sifat kelengkapan R, maka terdapat infimum S. Nah, selanjutnya kita pandang S aksen sama dengan min S untuk S elemen dari S. Karena infimum S kurang dari sama dengan S untuk setiap S elemen S, maka min S akan kurang dari sama dengan min infimum S untuk setiap S elemen dari S. Sehingga S aksennya terbatas di atas oleh min infimum S. Nah, oleh karena itu, berdasarkan teorema 236 yang sifat kelengkapan R, maka kita punya, maka S aksen terbatas di atas, oleh karena itu, berdasarkan teorema 236 yang sifat kelengkapan R, maka terdapat suprimum S aksen.
Oke. Di sini kita akan buktikan kalau suprimum S aksen sama dengan min infimum S. Yang pertama kita andaikan bahwa suprimum S aksen kurang dari min infimum S. Maka kita punya infimum S kurang dari min suprimum S aksen. Sehingga min suprimum S aksen bukan batas bawah dari S. Oleh karena itu, terdapat S elemen S, sedemikian sehingga S kurang dari min suprimum S aksen. Sehingga suprimum S aksen kurang dari min S. Dan hal ini kontradiksi, karena min S-nya kan elemen dari himpunan S aksen. Selanjutnya, kita andaikan lagi kalau suprimum S aksennya itu lebih besar dari min infimum S. Maka kita punya min infimum S bukan batas atas dari S aksen. Oleh karena itu, terdapat min S elemen S aksen sedemikian sehingga min S kurang dari min infimum S. Sehingga infimum S lebih besar dari S. Dan hal itu kontradiksi karena S merupakan elemen dari himpunan S. Nah, berdasarkan kedua pengandaian yang tadi, itu salah kan? Maka harusnya suprimum S aksen sama dengan min infimum S. Maka terbukti kalau infimum S sama dengan min suprimum S aksen, maka infimum S sama dengan min suprimum dari min S untuk S elemen dari S. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Afif. Oke, sekarang kita masuk ke latihan 2.3 nomor 14. Soalnya itu, misal S himpunan yang terbatas di bawah. Buktikan bahwa batas bawah W dari S adalah infimum S. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat T elemen S demikian. Maaf. Demikian sehingga T kurang dari W ditambah epsilon. Pembuktiannya, premisnya itu misalkan S-nya himpunan terbatas di bawah. Kira-kira dari teman-teman semua ada yang tahu nggak kita di sini mau buktiin apa? Di soal ini kita bakal buktiin bahwa W itu W sama dengan infimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat T elemen dari S, sedemikian sehingga T kurang dari W plus epsilon. Oke, betul Kak. Makasih ya Kak. Jadi benar kata Kak Yulis, di sini kita mau buktiin W sama dengan infimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat T elemen S. Demikian sehingga T kurang dari W ditambah epsilon. Pembuktiannya sama, di sini kita ada pembuktian dari arah kiri ke kanan dan ada pembuktian dari arah kanan ke kiri. Sekarang kita masuk ke pembuktian dari arah kiri ke kanan. Premisnya itu, misalkan W-nya itu sama dengan infimum S. Akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat T elemen S. Demikian sehingga T-nya itu kurang dari W ditambah epsilon. Pembuktiannya, kita asumsikan dulu nih kalau W itu infimum S dan epsilonnya itu lebih dari 0. Maka kita peroleh W ditambah epsilon lebih dari W. Karena kita tahu jika ada unsur apapun yang lebih dari W, pasti dia bukan batas bawah dari si S. Karena W ditambah epsilon ini bukan batas bawah dari S, maka terdapat T elemen S. Demikian sehingga T-nya itu kurang dari W ditambah epsilon.
Jadi terbukti nih jika W-nya sama dengan infimum S untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat T elemen F. Demikian sehingga T-nya itu kurang dari W ditambah epsilon. Coba diulang lagi kesimpulannya apa? Jika terbukti, jadi terbukti jika W-nya itu infimum S untuk setiap epsilon lebih dari 0. Benar nggak kayak gitu kesimpulannya? Coba balik lagi ke soalnya, seharusnya apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan arah kiri ke kanan apa seharusnya? Jadi terbukti jika W-nya itu infimum dari S untuk setiap epsilon, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat T elemen S. Sedemikian sehingga T-nya itu kurang dari W ditambah epsilon. Iya. Kan panah itu kalau satu arah dibacanya maka, kalau dua arah dibacanya jika dan hanya jika. Jadi balik lagi, tadi kan kalau kiri kanan kan berarti satu arah doang, berarti kata sambungnya maka untuk pernyataan W sama dengan infimum S dengan untuk setiap epsilon itu kan ada ini itu ada penghubungnya kan, ada panahnya. Iya, Ibu. Ketika satu arah kan panahnya satu, maka panah itu dibaca maka, dan yang sebelah kiri tanda panah itu diawali dengan kata jika. Jadi kesimpulannya adalah jika W sama dengan infimum S, maka untuk setiap epsilon besar dari 0, bla bla bla. Oke, dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembuktian dari arah kanan ke kiri. Untuk premisnya, misalkan untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat T elemen S. Demikian sehingga T-nya kurang dari W ditambah epsilon. Akan dibuktikannya itu W sama dengan infimum dari S. Pembuktiannya kita asumsikan untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu terdapat T elemen S. Demikian sehingga T kurang dari W ditambah epsilon. Kita andaikan kalau W-nya itu tidak sama dengan infimum S, maka terdapat batas bawah S, di mana S-nya itu elemen R. Sedemikian sehingga S-nya itu lebih dari W. Karena si S kurang dari W-nya itu lebih dari 0, maka kita bisa pilih epsilonnya itu sama dengan S dikurang W. Misalkan W-nya itu infimum dari S untuk setiap epsilon sama dengan S dikurang W lebih dari 0. Kenapa W-nya misalkan infimum S kan itu akan dibuktikan. Misalkan jika W infimum dari S, nggak boleh, itu tujuan kamu, nggak boleh dimisalkan W infimum S, itu kan tujuan. Oke, kamu kan sudah punya epsilon besar dari 0, maka menurut premis kamu apa? Coba seharusnya alasannya apa? Misalkan W sama dengan infimum S dan unsur setiap itu kamu coret, diganti dengan karena epsilon besar dari 0, maka apa berdasarkan premis? Karena epsilonnya lebih dari yang pegang yang share screen dicoret dulu, misalkan W sama infimum S-nya itu salah, itu adalah tujuan, nggak boleh misalkan. Misalkannya itu untuk setiapnya juga dicoret. Kemudian misalkan diganti dengan karena. Saya ulang ya, Bu. Karena epsilon sama dengan S dikurang W lebih dari 0,
terdapat T elemen S. Maka terdapat T elemen S. Alasannya berdasarkan apa ada T elemen S? Berdasarkan premisnya, Bu. Iya, coba diulang lagi. Karena epsilon sama dengan S dikurang W lebih dari 0, maka terdapat berdasarkan premis terdapat T elemen S. Sedemikian sehingga T-nya itu kurang dari W ditambah S dikurang W. Karena si T-nya kurang dari S dan T-nya itu. Coba W tambah S kurang W itu sama dengan apa jadinya? Ini udah saya komen kan padahal di makalahnya. S dikurang W itu yang tadi dimisalin S epsilonnya itu. Iya, W tambah S min W itu jadinya apa? Jadi S. Iya, dituliskan sama dengannya S di sampingnya. Baik, saya ulang ya, Bu. Karena epsilon sama dengan S dikurang W lebih dari 0, maka berdasarkan premis terdapat T elemen S. Sedemikian sehingga T-nya kurang dari W ditambah S dikurang W, di mana W ditambah S dikurang W itu sama dengan S. Karena T-nya kurang dari S dan T-nya itu elemen S, itu kontradiksi dengan S batas bawah dari S. Jadi harusnya itu si S-nya itu harus kurang dari S. Maka pengandaiannya salah. Haruslah si W-nya itu haruslah W sama dengan infimum S. Oke. Ada lagi? Sudah, Oke, Ibu. coba Abi kamu bandingkan latihan 2.3 nomor 6 dengan akibat yang tadi kamu mau jelaskan. Kira-kira itu sama nggak gitu maksudnya? Iya sama, Bu. Analognya ya, Bu. Iya. Jadi yang akibat itu kalau mau dihapus juga boleh karena kalian sudah mengerjakan di latihan, ya boleh gitu. Terus yang aksioma kelengkapan itu yang teorema berapa tadi ya? Yang 23. kelengkapan? 23. Coba balik ke halaman, balik ke layar itu. Oke, yang teorema 236 ini kalian ganti, mungkin coba kalau kalian baca di buku Unreal, ternyata saya nggak baca pendahuluannya sih. Coba buka buku Unreal deh. Buka paragraf yang sebelum aksioma kelengkapan. Nah, coba. Itu kan dia bilang, it's not possible to prove on the basis of the field. Nah, itu kan dia bilang tidak, bahwa ternyata kalau kita cuma berdasarkan materi lapangan saja dan sifat keterurutan R, tidak cukup, materi ini tidak cukup, bahannya tidak cukup untuk buktikan bahwa aksioma kelengkapan ini berlaku. Berarti kalian, karena materi kita baru belajar tentang lapangan dan sifat keterurutan, berarti kalian nggak perlu buktikan yang bagian 236 ini. Ya, sebelumnya saya nyuruh teorema ya, berarti ini diganti aksioma saja, aksioma kelengkapan, tapi yang nomor 2-nya yang harus kalian buktikan, itu yang kalian jadikan akibat. Coba balik ke halaman slide lagi. Nah, ini yang nomor 1 ini berarti diganti dengan aksioma 236, yaitu sifat kelengkapan R, berarti isinya adalah jika S adalah subhimpunan tak kosong dari R dan S terbatas di atas, maka S mempunyai supremum. Kemudian yang kedua, kemudian itu saja isinya, kemudian akibat 237, jika S subhimpunan tak kosong dari R dan S terbatas di bawah, maka S mempunyai infimum. Itu yang perlu kalian buktikan. Kalian buktikan dengan memanfaatkan info bahwa
memanfaatkan sifat kelengkapan dari R. Buktinya akan analog dengan yang tadi itu, dengan latihan 2 di berapa tadi itu? Latihan 236. Buktinya akan analog seperti itu. Berarti yang akibat S-bar-nya itu nggak usah ya, Bu? Ya, akibat S-bar itu kan sebenarnya versi lain analog dari si latihan 236. Akibatnya kamu ganti ini aja, jika S terbatas di bawah, maka S mempunyai infimum. Itu aja yang kamu buktikan. Ya, baik, Bu. Oke, ya kalau S terbatas di bawah, kemudian kamu definisikan S bar sebagai himpunan min S, maka kan jadinya si S bar itu akan terbatas di atas. Kalau S terbatas di atas pakai aksioma kelengkapan, dia punya supremum. Kemudian kamu buktikan bahwa si infimum si S itu adalah min supremumnya si S. Infimumnya si S bar maksudnya. Ya, infimumnya si S adalah min supremumnya S bar. Oke. Ya dikerjakan dulu aja ya, nanti saya koreksi lagi. Ya, baik, Bu. Nah, yang belum presentasi kalian pakai pakai template yang saya share di grup Telegram tanggal 30 ya. Soalnya itu petunjuknya sudah lengkap gitu. Jadi jangan sampai terus kalau kalian belum terlalu tapi kalian mah udah mahir ya kalau kelompok ini mah, karena kalian cuma 2 kelompok. Kalau kelas B dan C itu kan orangnya beda. Kalau kalian kan sudah pernah saya koreksi. Oke, iya ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi template-nya tetap template yang itu aja yang terbaru. Yang kan itu tinggal copy paste aja sih sebenarnya, nggak ada yang berubah. Kalian petunjuknya kalau kalian ada yang lupa kan di sana saya lengkapi lagi. Misalnya ngasih properti gambar. Ini juga masih punya hutang kan, ini kelompok ini masih kan setiap contoh 2, 3, 5 itu saya minta ilustrasi gambarnya. Atau bisa ngasih sekarang nggak ilustrasi gambarnya? Kan belum dikasih nih, yang baru dikasih itu lemma 234 ada ilustrasi gambarnya. Bisa nggak ngasih ilustrasi gambar untuk contoh 235A, 236A, 235B, dan 235C. Ilustrasi itu maksudnya kalian tulis garis bilangannya, terus kira-kira U-nya di mana, V-nya di mana itu. Oh, berarti contoh berapa sih yang ada yang himpunan S1, S2, S3 tadi itu contoh berapa itu? Yang ini ilustrasi gambarnya yang 235B. Taruh aja di bawahnya di tulisan premis proof. Itu kan paling bawah kan masih kosong tuh. Garis bilangannya kayak apa, berarti U-nya di mana, V ya supremumnya itu kan supremumnya di mana, infimumnya di mana. Iya, Bu. Oh ya, ini mungkin cukup jelas deh, yang ini aja deh, yang bagian yang interval buka. Ini kayaknya cukup jelas ya. Interval buka aja tunjukin di mana si V+1/2 dan si T/2. Yang tadi kalian nyari untuk membuktikan supremum dan infimum kan tadi butuh apa? Ada unsur yang lebih dari dia. Coba di next lagi ini. Next. Nah, yang ini gambarnya kayak apa?
Coba dibandingkan kondisinya kalau si V-nya ada di S2 dan V-nya tidak ada di S2. Berarti S aksennya yang mana dan ya S aksennya yang mana untuk kedua kasus tersebut. Yang di atas layar mungkin taruh kasusnya kalau V-nya ada di S2, kemudian di bawah layar kamu taruh yang kasusnya kalau V-nya ada di S2. Gambarkan garis bilangannya. Ilustrasi aja. Annotate sendiri apa gimana, Van? Halo? Coba kalau Fani yang bikin ya, Bil. Tapi Oke. dari HP. Dari HP nggak apa-apa? Nggak apa-apa kayaknya. Nih, pertama kan kita punya permisalan kalau S-nya itu ada di 0 sampai 1 ya, tapi 0 sama 1-nya tidak termuat di S2. Nah, untuk yang V kurang dari 1, yang V-nya tidak sama dengan S2, berarti kan V-nya V-nya itu tidak ada di S2. Bukan V-nya tidak sama dengan. V-nya tidak ada di S2, berarti kan kemungkinan ada di luar dari 0 sama 1. Misalkan V-nya ada di sini. Maka kita pilihnya S aksennya itu setengah. Setengah, di mana setengahnya itu kan elemen dari S2. Sehingga terbukti kalau V kurang dari setengah, kurang dari 1. Kemudian kalau untuk V-nya elemen dari S2. Oh, atau pakai yang atas juga aja ya, Bu? Di bawah aja lah, biar enak. Soalnya posisi V-nya beda. Iya. Misalkan S-nya itu, diketahui S-nya itu dari 0 sampai 1, tapi 0 dan 1-nya tidak termuat di S2. Nah, V-nya itu elemen S2, misalkan ada di sini. Nah, kita pilihnya S aksennya itu V plus 1 per 2. Nah, kira-kira itu ada di setengahnya ini. Di pertengahan dari V dan 1. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, kita tahu bahwa V kurang dari S aksen sama dengan V plus 1 per 2, kurang dari 1. Oke. Dan untuk yang infimumnya? Ini dihapus dulu ya, Bu? Apa? Nggak usah, annotation-nya ditutup dulu, terus next layar PDF-nya. Annotation-nya diedit aja ntar. Nah, sekarang T. Di mana T-nya? Nah, untuk yang T sama, dia ada dua kemungkinan kalau T-nya bukan elemen dari S2. Berarti, oke, dihapus dulu. Kamu nggak usah pakai itu aja, tapi spidolnya yang beda warna aja. Oh, oke, bentar, Bu. Kan posisinya beda, kan? Cara ngubah warna, ini. Untuk T bukan elemen dari S2, kita ambil T-nya itu di sini. Kan T-nya besar dari 0. Oh iya, maaf. Untuk T lebih besar dari 0, jika T-nya bukan elemen dari S2, kita ambil T-nya itu misalkan di sini. Lalu kita pilih S aksennya itu setengah, di sini juga.
Sehingga, di mana setengah itu elemen dari S2. Sehingga 0 akan kurang dari setengah dan akan kurang dari T. Selanjutnya, untuk yang T elemen S2. Kita misalkan T-nya ada di sini. Maka kita pilih S aksennya itu T/2. T/2. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, kita tahu bahwa 0 lebih kecil dari T/2, lebih kecil dari T. Makanya terbukti kalau infimum dari S2 itu adalah 0. Oke. Oh ya, terus ini kan kalian juga sudah punya 0 kecil dari T kecil dari 1, terus untuk membuktikan bahwa 0 T/2, oh iya, tadi mau menghubungkan dengan T ya, oke. Ya, nggak masalah. Saya kira tadi kan untuk membandingkan T/2 dengan T ya. Tapi kan T/2 dengan T itu kecil dari T itu jelas nggak sih? Ada sifat yang bisa dipakai nggak? Di sifat keterurutan, ada nggak? Jika A kecil dari 1, maka A dikali B akan lebih kecil dari B, ada nggak? Kalau ada sifat itu, berarti kalian pakai sifat itu aja, nggak perlu lewat jalur yang panjang 3 dan 4 itu. Coba cari aja ya, kalau ada berarti bisa pakai sifat itu. Kalau nggak ya berarti emang pakai jalur yang panjang ini. Oh, iya baik, Bu. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi